Misalkan sosok seorang kiai yang sangat mengidam-idamkan ingin banyak santri. Biar keren di depan orang, santrinya ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Im di sini. Mudah-mudahan selalu ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan setiap kalian mengikuti pengkajian dari YouTube Al-Asran ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat secara lahir ataupun sehat secara batin, itu yang paling pasti ya, yang kita harapkan. Segala situasi kondisi apapun kita selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Alhamdulillah para jamaah al-asran rahimakumullah, kali ini Teteh membawa kitab Minhus Saniyah. Ini merupakan kitab tasawuf. Sebelumnya Teteh pernah kajian ini dari halaman pertama ya. Mungkin sekarang untuk meneruskan bagian yang selanjutnya di kitab Minhus Saniyah ini. Sebelum kita mengikuti kajian kitab Minhus Saniyah ini, mungkin yang harus kita siapkan bukan hanya sekedar pendengaran kita ya, tetapi hati kita yang harus kita fokuskan. Karena ngaji ilmu tasawuf itu ya ngaji hati lah, ngaji hati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Fa'lam dzalika. Maka ketahuilah oleh kalian, ya akhi, wahai saudaraku, walzam at-taubata wabghad ad-dunya taba'an lillahi ta'ala. Sedikit-sedikit kita bahas fa'lam dzalika. Maka ketahuilah oleh kalian. Nah, ini sebetulnya sih masih menyambung dari pembahasan yang sebelumnya ya, di VT yang sebelumnya yang Teteh sempat menerangkan tentang Minhus Saniyah ini. Yang harus kita ketahui, kita itu harus bisa memperhatikan akan diri kita. Dan kita bertanya, apakah kita memperhatikan diri kita ini, ya, apakah itu ada batasnya? Mungkin kita akan menjawab iya. Kita memperhatikan diri kita ini itu ada batasnya. Contohnya ya ketika kita tidur, ya kita tidak bisa ingat apa-apa, ya. Tetapi kalau Allah yang Maha Pencipta, ya, Allah yang Maha segalanya, itu kira-kira ada batasnya tidak? Mungkin kita akan menjawab kalau Allah itu tidak ada batasnya ketika memperhatikan kita. Jadi Allah itu memberi titipan kepada kita. Allah memberi hati kepada kita. Apakah hati kita ini bisa kita rawat, bisa kita jaga, ya, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Allah memberikan kita mulut, Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga, dan waragat-waragat yang lainnya, apakah kita bisa menjaga akan yang dititipkan oleh Allah ini atau tidak. Kalau misalkan kita ini berusaha, kita sadar kalau ini adalah titipan dari Allah yang memang harus benar-benar dirawat agar waragat ini tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya baik, berarti kita sudah menjaga akhlak kita menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Apalagi kalau kita kita bisa menjaga tubuh ini dari sesuatu hal yang baik, apalagi kalau hati kita itu sudah bisa merasa kalau Allah itu selalu mengawasi kita. Masya Allah, mungkin itu akan lebih terjaga lagi diri kita. Makanya yang dikatakan taqarrub itu adalah orang yang hatinya sudah merasa kalau Allah itu terus memantau, terus mewaspadai kita setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detiknya. Masya Allah, ini udah tingkatan bukan seperti kita ya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencapai kepada tingkatan itu. Ya, tingkatan muraqabah pun ya ini cukup proses yang cukup panjang. Kalau apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali berada di dalam kitab, ada ini penjelasan di dalam kitab Bidayah ya. Jadi kita itu memang nggak bisa ujuk-ujuk kita itu menjadi mempunyai sifat yang sudah taqarrub. Harus ada prosesnya dulu lah, istilahnya lah seperti itu.
Maka yang diajarkan oleh Imam Ghazali, misalkan contoh ketika kita sholat, kita belajar dulu. Jadi tidak belajar dulu kalau kita tuh sedang diperhatikan Allah, sulit itu. Tetapi yang agak logis di akal dulu, kata Imam Ghazali, coba ketika kita sholat, kita itu seolah-olah diwaspadai misalkan oleh guru kita. Guru kita itu adalah sosok yang kita segani, yang kita hormati, ya kan? Kalau kita malu, kalau kita melakukan kesalahan di depan guru kita, mungkin ada sebagian yang takut mungkin ya di depan gurunya. Coba kita, kata Imam Ghazali, belajar ketika kita sholat, bayangkan saja kalau ada guru di depan kita ketika kita sholat terus mewaspadai kita dari takbir sampai salam. Mungkin apa yang akan kita lakukan, mungkin kita sholatnya juga mungkin gak berani main-main ya. Gak berani main-main mungkin kita sholatnya juga ya, karena guru kita selalu mantau kita. Nah, kata Imam Ghazali, terus saja lakukan itu, terus lakukan itu. Maka setelah itu kita belajar sedikit-sedikit ke tingkat yang lebih tinggi, ya kita masa perasaan di depan manusia aja kita bisa seperti ini, apalagi kalau kita di depan Allah. Nah, mulailah kita belajar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah. Jadi memang kalau ingin kepada tingkatan muraqabah itu memang prosesnya lama, kata Imam Ghazali. Jadi enggak bisa langsung tiba-tiba kita itu ada punya rasa diperhatikan oleh Allah. Maka di dalam kitab Bidayah pun kan itu bahasanya summarji'i ila nafsik, ya kan? Di dalam kitab Bidayah, maka ya kembalikanlah kepada diri kalian. Nah, kita lanjut lagi ya. Walzam atau bata, maka tetapkanlah kita itu berada di dalam ketaubatannya. Karena banyak orang yang berpikir kalau tobat itu kayak momen. Kalau tobat itu adalah bertaubat, beristighfar dari dosa-dosa besar. Kita berpikir kita merasa bersih aja, nggak punya dosa aja karena kita nggak melakukan zinah, kita nggak riba, kita enggak membunuh misalkan. Kita berpikir kalau tobat itu dari dosa-dosa yang besar. Oh tidak, tobat itu bukan suatu momen. Ya, maksudnya bukan suatu momen itu kayak seperti kita nikah, ya kan? Nikah itu kan momen kan, yang enggak bisa tiap hari kan. Mungkin bisa saja kalau kita menikahnya sekali seumur hidup, ya mungkin itu momen sekali seumur hidup. Kayak laki-laki disunat, ya mungkin itu momen sekali seumur hidup. Gak ada ceritanya yang disunat 2 kali ya. Atau misalkan perempuan melahirkan itu kan momen tertentu, mungkin melahirkan berapa tahun sekali. Berbeda dengan taubat. Kalau taubat itu bukan momen seperti itu, sedangkan taubat itu prosesnya panjang. Karena apa ya? Karena di dalam taubat kita itu harus menerus taubat, terus menerus taubat, bahkan setiap harinya kita itu harus bertaubat. Seperti itu. Wa buqad ad-dunya, kata ini ulama, maka bencilah kita itu kepada dunia. Ya maksudnya kita itu benci kepada dunia, gimana ini teh maksudnya kok bisa benci kepada dunia, sedangkan kita itu kan beradanya di dunia, kita hidupnya di dunia, kok harus benci ini kita kepada dunia? Maksudnya jangan sampai si dunia ini menjadikan tujuan kita. Ya, meskipun kita itu hidupnya di dunia, kita itu tidak bisa lepas dari dunia, tapi jangan sampai ini dunia sekali lagi tujuan kita itu semata-mata dunia. Kenapa? Karena taba'an lillahi ta'ala. Ya karena kita mengikuti Allah ta'ala. Apa yang diikuti kita kepada Allah? Ya karena Allah itu membenci kepada dunia. Karena Allah membenci, ya karena kita ingin mengikuti Allah, ya maka kita pun benci kepada dunia. Ya karena Allah sendirinya pun yang menciptakan dunianya itu sendiri, Allah tuh benci. Meskipun itu dunia diciptakan oleh Allah, makhluknya Allah. Tetapi Allah tuh gak ridho kepada dunia. Ya, ibarat seperti Allah menciptakan iblis, tetapi Allah tuh gak ridho kepada iblis. Karena iblis itu musuhnya Allah. Ya karena iblisnya sendiri yang mengaku kalau si iblis itu musuhnya Allah. Gitu. Makanya Allah itu gak ridho. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yamdzur. Allah itu tidak akan melihat ilaiha kepada dunia. Munzu khalaqaha, semenjak Allah menciptakan dunia, li syiddati bu'dihi laha, karena amat bencinya Allah itu kepada dunia. Jadi ketika Allah menciptakan dunia,
Allah itu sama sekali tidak mau melihat akan dunia tersebut. Ketika ini si dunia diciptakan oleh Allah, Allah tuh gak mau melihat dunia sama sekali. Karena apa tidak mau melihat sama sekali Allah pada dunia tersebut? Ya karena menurut Allah kalau dunia itu gak ada nilainya sedikit pun. Kita itu mungkin berpikir kalau dunia itu adalah yang berupa materi atau uang saja, bukan. Yang dikatakan dengan dunia itu bukan berupa uang saja. Yang dikatakan dengan dunia itu bisa aja hubbul jar. Apa itu hubbul jar? Ya misalkan kita tuh suka diagung-agung oleh orang. Kita ingin disanjung-sanjung oleh orang. Kita ingin dihormati oleh orang. Kita ingin dipuji-puji oleh orang. Kita ingin derajatnya tinggi oleh pangkat orang. Atau bahkan misalkan kita itu ingin sekali banyaknya atba. Apa itu atba? Atba itu jadi banyak jamaah. Kita ingin banyak jamaah. Kita ingin banyak pengikut. Karena teteh YouTuber mungkin teteh itu sangat mengharapkan sekali banyak subscribernya. Karena teteh TikToker, teteh itu sangat mengharapkan sekali, ingin sekali banyak followernya. Itu sama. Jika teteh ini berdakwah di konten YouTube, hanya yang dilihat itu hanya jumlah subscribernya saja atau jumlah followernya saja, ya berarti teteh sudah tertipu akan dunia tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah itu berarti terjerumus akan ya inginnya atba, inginnya banyaknya pengikut. Jadi teteh ingat lagi ya akan, karena kalau ilmu tasawuf itu pasti itu dengan Imam Ghazali. Jadi banyak kata Imam Ghazali orang yang menganggap nikmat pada sesuatu. Sesuatu itu apa? Apa aja? Ya, yang berhubungan dengan, bisa saja itu berhubungan dengan dunia. Sekali lagi kata Imam Ghazali, banyak orang yang menganggap nikmat pada sesuatu. Padahal secara hakikatnya itu belum tentu nikmat sesuatu itu. Seperti apa teh contohkan biar aku paham. Misalkan ilmu nih, gitu ya. Contohkannya pada diri teteh sendiri aja. Misalkan ilmu. Misalkan kalau misalkan teteh menganggap ini ilmu adalah suatu kenikmatan, itu salah. Gitu. Loh kok salah? Tapi kita kan punya ilmu, ya harusnya kita bersyukur, kita nikmat itu ilmu. Itu belum tentu secara hakikatnya ilmu tersebut itu menjadi suatu kenikmatan. Jika ketika teteh punya ilmu tersebut, hati teteh itu berubah menjadi sosok seorang teteh yang ujub. Menjadi sosok seorang teteh yang takabur. Ketika teteh misalkan ngaji di konten YouTube, banyak orang yang berkomentar misalkan gitu ya kepada teteh. Aduh Masya Allah teteh, pintarnya teteh ini faham, ini bisa dijawab, misalkan. Banyak yang berkomentar lewat VT pada teteh. Hati teteh ketika baca komen, misalkan teteh tuh senang. Misalkan teteh itu bahagia, karena banyak yang memuji. Itu bahaya ketika teteh bahagia dan senang itu bagi teteh pribadi itu bahaya. Karena itu bisa menjadi sumun qatilun. Itu bisa jadi racun mematikan untuk teteh sendiri ketika teteh bahagia ketika ada orang yang memuji teteh. Seperti itu. Ya karena itu harusnya ilmu itu bisa kita syukuri, yang harusnya bisa kita amalkan, kok malah kita jadi orang yang ujub dan orang yang takabur. Bahaya itu. Seperti itu. Jadi kan yang jelas itu ilmu itu adalah yang jelasnya sudah menjadi tanggung beban, menjadi beban teteh, menjadi beban kita bagi yang punya ilmu. Ya karena Allah sudah memberikan ilmu kepada kita, untuk apa itu ilmu? Ya kata Allah, manfaatkanlah itu ilmu. Maka semakin banyak ilmu yang teteh punya, ya berarti teteh harus semakin banyak amal yang harus teteh lakukan karena semakin banyak ilmu. Dan udah amal itu misalkan sama teteh itu sudah dilakukan, ya gak cukup, hanya dilakukan saja itu amal, masih belum beres, masih belum tuntas. Kata Allah, apakah setiap amal yang dilakukan oleh teteh ini ikhlas atau tidak? Ya kan?
Jadi kita nggak bisa sekonyong-konyongnya, oh kalau ini kita suatu kenikmatan. Contoh yang lain, harta. Banyak ini orang yang tertipu dengan uang, dengan harta. Banyak sekali teteh kalau baca-baca di komen-komen itu banyak orang yang ingin banyak uang. Seneng banget ya kalau banyak uang ya. Kita bisa beli baju mahal, tas mahal, bisa jalan-jalan pun bisa keluar negeri itu kayaknya bisa bolak-balik kayak ke kamar mandi itu kalau banyak uang. Kita ngiri sama orang yang banyak harta. Kita berpikir kalau harta itu seutuhnya yang bisa membahagiakan kita, yang membuat kita jadi nikmat hidup kita ini. Belum tentu. Karena apa belum tentu? Ya karena tidak sedikit harta yang kita miliki itu tidak semuanya bisa kita nikmati. Betul apa betul? Ya kan? Misalkan kita banyak uang, kita simpan di rekening, saking banyaknya uang kita di rekening sampai ratusan juta, bahkan tidak sedikit, saking kaya banget uang kita itu di rekening sampai bermiliar-miliar-miliar. Itu yang bermiliar-miliar, yang ratusan-ratusan juta itu di rekening itu apakah bisa dinikmati oleh kita semuanya? Belum tentu. Belum tentu itu. Tetapi yang pastinya apa? Yang pastinya itu adalah beban. Kenapa beban? Ya karena tanggung jawab nanti kita di akhirat, semakin banyak harta, ya semakin banyak hisaban, ya semakin besar beban. Ya semakin besar juga tanggung jawab, itu pasti. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan dari harta tersebut, itu belum tentu pasti. Kita punya rumah banyak, punya rumah 5, gede-gede. Yang kita tinggalin cuma ini, yang kita tinggali sekarang rumah ini. Di kota sini punya rumah, kota sana punya rumah, kota sana punya rumah. Apakah itu sisa 4 rumahnya bisa kita nikmati? Tidak, wong kita tinggalnya di sini. Tetapi kalau hisabannya, tanggung jawab bebannya itu pasti. Ya kan? Seperti itu. Ya sama juga. Kalau misalkan kita itu ingin banyak pengikut juga ya sama. Kalau begitu bagaimana ini agar apa ya? Agar nafi gitu, agar bermanfaat ini harta tuh gimana agar bermanfaat ya kita berpikir ini gimana caranya. Harta yang telah Allah titipkan kepada kita ini gimana caranya ya agar ini harta bisa menjadi investasi yang produktif untuk akhirat. Mungkin kita akan berpikir kepada akhirat mentasarrufkannya. Atau bisa enggak ini sebagian hartanya teh aku ingin aku sisihkan untuk keturunanku, misalkan untuk anak-anakku. Ketika aku wafat misalkan ada yang bisa diwariskan untuk anakku, boleh. Ya karena dalam keterangan pun ya bagusnya kita itu tidak meninggalkan keluarga kita itu di dalam keadaan lemah. Bolehlah, boleh saja. Tetapi itu tetap aja masih PR. Kalau kita udah wafat, orang tuanya wafat, sisa hartanya ya otomatis kan diwariskan kepada anak-anaknya. Tetapi itu tetap masih PR. Kok masih PR? Iya ya masih PR. PR-nya apa? Itu harta yang kita turunkan kepada anak kita. Apakah anak kita itu bisa mentasarrufkan ini hartanya untuk urusan akhirat atau tidak? Makanya tak cukup hanya mewarisi harta. Tetapi yang lebih penting mewarisi agama, mewarisi ilmu agama. Ya kita didik dulu anak kita didik dulu anak kita, lebih dekatkan dulu anak kita kepada Allah, sehingga ketika diberi beban harta tersebut, anak kita sudah punya tanggung jawab yang besar untuk akhiratnya Allah. Harusnya seperti itu. Ya. Ya begitu juga, misalkan kita itu ingin banyak pengikut, ingin banyak jamaah. Misalkan sosok seorang kiai yang sangat mengidam-idamkan ingin banyak santri, biar keren di depan orang, santrinya ribuan. Racun itu, ya. Kalau misalkan mau dibandingkan, lebih baik kita punya santri 3 orang, ini santri cupar kewajiban, daripada kita punya santri ribuan, tetapi ini ajengannya gak cupar kewajiban. Contohnya gimana ini Teteh? Ya misalkan gini, ini santri cuma 3 orang. Ini santri yang 3 orang ini awalnya tidak bisa baca Quran.
sampai bisa ini si santri bisa baca Quran dengan fasihat karena sama kiainya diajarkan ilmu tajwid yang benarnya. Bahkan bisa baca kitab kuningnya diajarkan nahwu sorofnya. Yang gak ngerti bab wudunya, bab mandinya, bab airnya, ibadah kesehariannya di upland diajarkan ini sama kiainya. Masya Allah, manfaat ibadah yang begitu luar biasa. Ya, daripada kita punya santri ribuan, tetapi ini sosok seorang kiai misalkan tidak cupar kewajiban. Misalkan contoh gimana ya contohnya? Misalkan contohnya, maaf ya, ini teteh hanya mencontohkan, misal sekali lagi, mohon maaf kali-kali ini ya, jangan salah paham. Misalkan, sekali lagi misalkan. Misalkan anak kita itu dimasukkan ke pondok tahfidzul Quran, misalkan. Nah, di itu tahfidzul Quran itu kan itu sifatnya bukan wajib ya. Kita tidak ketalar Al-Quran pun gak apa-apa, itu bukan yang sifatnya wajib. Lebih wajib kita ngaji bab wudu, bab sholat daripada kita nalar Quran, nalar hadis. Itu gak kewajiban nalar Quran hadis. Nah, misalkan yang diajarkan di pondok itu hanya tahfidzul Quran saja. Tidak mengajarkan bab fikihnya, tidak mengajarkan bab tauhidnya. Sehingga si anak santri ini gak ngerti akan ibadah kesehariannya. Gak tahu kepada Allahnya. Yang diajarkan hanya terus saja nalal Quran. Nah, maka ketika nanti dihisab oleh Allah, ini anak kamu kenapa nggak bisa wudu aja ini nggak bisa. Ya Allah, aku setiap hari ngaji. Aku nggak suka bolos, aku setiap hari ngaji. Gitu. Ya cuman guruku nggak pernah mengajarkan aku bab wudu, ya Allah, yang diajarkan itu hanya nalar Quran. Ditanya orang tuanya, ini kenapa anaknya kok nggak bisa wudu? Kata orang tuanya, ya Allah, aku sudah menitipkan anak aku ke pondok. Yang harus ditanya itu siapa? Ya kiainya, ya Allah. Tak cukup kita punya banyak santri, banyak pengikut, banyak jamaah. Jadi kalau misalkan teteh ngaji hanya sebatas niatnya untuk viral saja, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Itu kalau ngaji bab ranjang itu yang mendengarkan itu bisa ribuan orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang mendengarkan bab ranjang. Tapi kalau misalkan yang mendengarkan bab sholat itu sedikit, nggak tahu itu hawanya kenapa ya. Nggak tahu itu hawanya kenapa. Ya sudah cupar kewajiban. Kalau ditanya sama Allah gimana dakwanya, aku sudah cupar kewajiban ya Allah. Di konten YouTube aku membahas bab fikih, aku membahas bab tajwid, ya, aku membahas bab hati, bab tasawuf, akhlak juga sudah cupar kewajiban. Lanjutkan lagi. Wafil hadisi, kemudian ada di dalam hadis hubbul mali, kalau kita cinta kepada dunia, wasarrofu, dan berlebih-lebihan, yunbitanin nifaqi, na'udzubillah, itu akan menumbuhkan kemunafikan fil qalbi, di dalam hati kita, kama yumbitul ma'ul baqal, seperti menumbuhkannya air pada tanaman. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, misalkan kita itu bisa bertahun-tahun ikhlas misalkan gitu ya, kita itu melakukan ibadah. Misalkan dikarenakan ada perubahan, itu maka akan memudahkan sekali kita itu tergelincir kepada suatu kemunafikan. Na'udzubillah ya, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya kalau ibaratkan seperti kering, misalkan 1 tahun gak hujan selama 1 tahun, tiba-tiba hujan. Padahal ini hujan hanya 1 kali aja misalkan. Meskipun itu hujan hanya 1 kali langsung aja kan akan tumbuh apa itu rumput kan. Ya jadi seperti enggak ada tapaknya lah sama sekali. Nah, ibaratlah seperti itu. Wa qad kana Abu Abdullah Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala yaqulu, berkata ini Abu Abdullah, lau anna abdan abadallahu taala, andaikan ada satu hamba beribadah kepada Allah bi jami'il ma'murati, misalkan melakukan semua ibadah yang diperintahkan. Misalkan ya ada hamba, misalkan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib lah. Misalkan mulai dari
suka sholat, suka puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya misalkan. Ila annahu yuhibbud dunya. Tetapi ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut, yuhibbud dunya, hatinya itu masih nyantel aja gitu, ingat kepada akan dunia tersebut. Ya mungkin karena hartanya, karena kesombongannya, karena keujubannya, karena riyanya misalkan. Jadi ya ini orang itu sholat ya sholat gitu, puasa ya puasa, ngaji ya ngaji. Tapi segala amal ibadah yang ia lakukannya itu semata-mata niat hatinya itu karena ingin dianggap. Misalkan kenapa kamu itu sangat getol sekali misalkan berjamaah gitu, ini si bapak ini ke masjid ya biar orang lain tahu aja kalau aku ini adalah sosok seorang yang ahli ibadah misalkan. Ingin dipandang baik gitu oleh orang. Ini sebetulnya bahan tafakur untuk teteh sendiri ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ya melakukan ibadahnya itu ya karena ingin dianggap baik oleh orang. Ya berarti niatnya hubud dunia orang tersebut. Niatnya ya semata-mata bukan karena Allah, tetapi ya karena ingin dunia. Seperti itu. Ya. Atau kita bertujuannya ya karena ingin mendapatkan materi, misalkan karena ingin mendapatkan uang. Misalkan kenapa kamu misalkan mau mengajarkan ini, ya semata-mata ya karena aku ingin dapat uang misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita itu ingin punya pengaruh, nantinya kita ingin mendapatkan, muncul orang Sunda manaonnya pangarah, nanti kesananya jadi pangarih gitu ya. Ya misalkan ini contoh kita tujuannya itu misalkan menjadi orang yang ingin mendapatkan pengaruh misalkan. Kalau bahasa kerennya apa ya? Kalau bahasa kerennya mungkin kita ini zaman sekarang mungkin udah bisa menjadi sosok seorang yang influencer mungkin ya. Jadi yang bisa mengarahkan kepada orang gitu ya, yang menggiring lah orang akhirnya artinya kita itu bisa mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bisa melakukan dengan apa yang kita perintahkan. Influencer kan ya, seperti itu. Kalau ibarat kerennya lah seperti itu. Nah, kalau kita sudah menjadi sosok orang yang dapat mempengaruhi akan orang lain, misalkan kita bertujuannya, kalau kita udah bisa mengarahkan maksudnya kepada orang lain, itu berarti kita udah menjadi sosok orang yang sudah berpengaruh. Dan tidak sedikit dari kepengaruhannya itu, muncul orang Sunda mah tetapnya ujung-ujung nama kana pangarih ya, ujung-ujungnya tetap misalkan yang diniatkannya itu adalah uang atau misalkan materi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ila nudiya alaihi yaumil qiyamati. Kecuali kita itu akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat jika kita seperti itu, ala ru'usil jam'i, di atas semua kepalanya. Ala inna hadza fulan bin fulan. Misalkan ini perhatikan nih kata Allah, sesungguhnya ini si fulan bin fulan qad ahabba, telah cinta ini si fulan ma abghadal haqqa ta'ala, kepada hal yang mana Allah itu membencinya. Jadi kalau bahasanya ini adalah yang disebut dengan iridil akbari. Jadi apa itu iridil akbari itu? Jadi ini memang termasuk adab yang kecil ya. Kita akan ketemui ketika kita nanti dihisab oleh Allah. Kita akan dipertontonkan akan semua kesalahan-kesalahan kita ataupun kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan ketika kita sekarang di dunia ini. Kejelekan kita tutupi, gak mau kejelekan kita, gak mau kesalahan kita diketahui oleh orang lain. Tapi nanti ketika kita dihisab oleh Allah, kita akan menemui akan iridil akbari. Kekurangan kita itu akan dipertontonkan oleh Allah. Yang melihat itu siapa? Semua orang. Tidak terbayang bagaimana rasa malunya perasaan hati kita nanti ketika dihisab kelak di dalam iridil akbari ini. Ya. Sampai nanti kita itu akan merasa fayakadu lahmu wajihi yaskutu. Saking kita merasa malunya akan dosa-dosa yang kita lakukan, maka nyaris wajah daging kita itu akan berguguran. Saking
malunya kita itu oleh Allah dan diperlihatkan oleh orang lain. Ya kalau dosa itu sebetulnya itu bisa gugur ya. Kalau kita berbicara dosa itu bisa gugur dengan kita bertaubat. Yaitu pun kalau kita bisa taubatan nasuhanya, itu pun kalau kita bisa bertaubatnya. Akhirnya kita bisa dimasukkanlah kepada surganya Allah. Atau misalkan dosa kita itu tidak tertaubati semuanya, tetapi amal kita itu lebih besar, lebih banyak daripada dosa kita. Misalkan, ya tetap aja kita bisa masuk ke dalam surganya Allah karena dosa yang kecil itu kalau dibandingkan timbangan amal baiknya lebih besar. Tapi ya kalau aridil akbar yang ini, kalau aridil akbar ini nggak bisa. Tetap ini akan diperlihatkan kita oleh Allah di hisab kelak. Malunya ini akan kita dapatkan. Lalu bagaimana ini kalau yang mati syahid? Kalau yang mati syahid kan itu langsung masuk ke dalam surganya. Kalau nanti kita nggak dapat aridil akbar, ya mungkin aja. Yang mati syahid itu tidak akan mendapati hisaban, tidak mendapati aridil akbari. Tetapi kalau ini yang mati syahidnya masih punya pertanggungjawaban dengan dosa kepada manusia, yaitu masih tetap ada pertanggungjawabannya. Ya, karena teteh ingat itu ada di dalam kitab Bidayah, ada di dalam hadis yang mengatakan seperti ini. Jadi ada orang yang mati syahid, gitu ya. Kemudian ada seseorang yang berkata, berkata saja seperti ini, bangga sekali gitu ya, ini orang yang mati syahid ini, gitu. Nah, ketika orang tersebut mengucapkan kata itu terdengar oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu berkata kepada orang tadi, ya mungkin aja ini orang itu pernah menggibah. Jadi orang yang mati syahid pun kalau misalkan masih punya perkaitan dengan dosa-dosa dengan Adam, ya dengan manusia, ya itu tetap masih ada urusan. Seperti itu ya, ngeri juga ya kalau kita dosa yang berhubungan dengan orang. Makanya kita itu dihadiahi orang-orang yang makanya gimana nih kalau gitu nih ya. Aduh, siapa sih orang yang tidak pernah menggibah ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi gimana ini teh? Aduh, aku ini sering menggibah ini. Itu kan menggibah itu bukan dosa kecil ya. Menggibah itu dosa besar itu. Apalagi kalau kita sampai memfitnah akan seseorang, itu lebih besar lagi dosa yang kita lakukan. Nah, aduh gimana ini teh? Aku bahkan nggak tahu sudah menggibah kepada siapa aja nih, saking banyak yang aku gibahi. Tetapi aku tidak memungkinkan untuk meminta maaf misalkan kepada orang yang telah aku gibahi tersebut. Maka kata ulama, kalau kita tidak bisa sanggup untuk meminta maaf langsung kepada orang yang telah kita gibahi itu, atau misalkan hak orang lain yang telah kita ambil, maka kata ulama, hadiahilah orang tersebut. Ya misalkan kita hadiah khusus, misalkan kita membaca surat Al-Fatihah, ya Allah, surat Al-Fatihah ini dikhususkan untuk si A karena aku telah menggibah si A. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya si A. Nah itu bisa ditebus dengan seperti itu. Makanya kan di dalam kitab Minhus Saniyah yang kemarin diusahakan setiap hari itu kita harus bertafakur setiap pagi dan sore. Misalkan ketika sore kita bertafakur apa aja ya yang udah kita lakukan dari tadi pagi sampai sore ini. Ya bibir kita tadi menggibah siapa pada hari ini gitu. Aduh tadi aku menggibah si A. Nah, ketika kita ingat lekas ya Allah, astagfirullahaladzim, ini dosa ya Allah. Aku dikhususkan misalkan membaca Fatihah ini atau sholawat atau doa apapun untuk ini A, misalkan yang tadi telah aku gibahi, agar Allah mengampuni dosa ini si A. Maka insya Allah ya, kita itu sudah bebas dosa itu dengan hakul adami dengan si A. Makanya kan setiap kita sudah sholat jangan sampai lupa kita beristighfar, astagfirullahaladzim, li ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya dan dosa ibu bapakku. Kan kesananya dosa siapa lagi? Wali ashabil hukukil wajibati alayya, ya kan? Wali ashabil hukukil wajibati alayya, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah terambil haknya itu oleh aku. Tanpa sadar kita menggibah, tanpa sadar nada bicara kita menyinggung perasaan orang, misalkan seperti itu. Ya. Maka jangan setiap hari itu harus berdoa seperti itu kan, sampai wali jami'il muslimin wal muslimah mu'minin mu'minah al-hayy minhum wal amwah. Itu biasakan setiap hari kita baca. Ya. Nah, itu kalau misalkan dosa yang berhubungan dengan
dengan orang lain gitu ya. Tetapi kalau misalkan untuk doa aridil akbar ini beda lagi ini caranya. Maka kalau untuk menutupi dosa aridil akbar kita dipertontonkan kemaluan itu, maka bagaimana? Maka yang diajarkan oleh ulama yaitu kita harus menutupi akan aib orang. Maka kata Allah, kalau kita berusaha sebisa mungkin menutupi akan aib-aib orang lain, maka kita akan ditutup aib kita oleh Allah. Jadi kalau kita tidak ingin menemui aridil akbarinya ini lebih besar, atau kita tidak ingin menemui aridil akbar ini, maka kita dari sekarang harus bisa berusaha menutupi keaiban-keaiban orang lain. Karena jaminan dari Allah kita akan ditutupi keaibannya nanti. Seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan orang lain itu sengaja membolekerkan keaibannya sendiri, ya itu beda lagi ya. Itu namanya mujahirin itu. Itu jelas orang tersebut juga termasuk dosa ya. Orang yang mengumbar keaibannya sendiri itu tidak boleh. Itu harusnya keaiban itu ditutupi, bukannya dipertontonkan atau diutarakan pada orang, nggak boleh ya. Aib itu harus kita tutupi. Nah, jadi itu aridil akbari itu kan nggak sakit ya. Ya sakit lah. Yang sakit itu siapa? Yang sakit itu perasaan kita, hati kita. Coba aja kita bayangkan. Kita di dunia aja gitu. Jangan kita sampai membayangkan ke akhirat. Kita di dunia aja. Rasa malu itu kalau menurut Teteh itu lebih besar. Ya, lebih sakit itu kalau hati itu lebih sakit. Orang jatuh banyak yang menertawakan. Padahal rasa sakitnya nggak terlalu, jatuhnya itu nggak terlalu sakit. Tapi rasa malunya itu ya kan. Terkadang kan ya seperti itu. Ya ini kesalahan yang kita lakukan, kita tutup-tutupi kesalahan ini agar orang lain tuh nggak tahu kesalahanku. Sengaja aku tutup-tutupi kesalahan ini. Kalau misalkan mau dibandingkan, lebih baik kita ditampar lah gitu ya sama tangan daripada orang lain mengetahui akan kekurangan, kejelekan, kesalahan kita. Mungkin kita akan berusaha seperti itu karena itu kan berhubungannya dengan hati. Jadi jangan dikira kalau menurut Teteh aridil akbari ini juga ini sangat ngeri sekali ya. Akan dipertontonkan akan kesalahan-kesalahan yang telah sengaja kita tutupi seperti itu. Maka ada istilah kan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Jadi orang yang bertobat dari dosanya itu yaitu seperti yang enggak punya dosa. Tetapi ini bahasanya kan seperti kan. Bahasanya itu kan seperti. Nah, bahasa dari kata seperti ini menurut ulama ini kan namanya tasbih ya, tasbih gitu ya. Maksudnya seperti itu yaitu ya ada perbedaan. Misalkan contohnya begini, gimana ya? Misalkan contohnya kamu seperti macan gitu ya. Tetapi kan itu bahasanya seperti macan, bukan berarti ini orang macan kan, yang beda ya kan. Kalau ini manusia, kalau macan ya macan, hewan kan. Tetapi maksudnya kesamaan dari kegagahannya. Tapi kan tetap beda kan, ya kan? Tapi tetap kan beda, ya tetap beda itu kata ulama. Ya jadi tidak 100% mirip kayak macan, maksudnya kan seperti itu. Ya pasti ada perbedaannya, ya sama aja. Kalau misalkan kita ya lebih baik kita menghindari dosa daripada kita berdosa meskipun nanti kita bertaubat. Ya lebih baik kita menghindari dosa. Gitu. Ya kalau diibaratkan kata ulama seperti ini. Misalkan kalau kita itu memukul paku ya. Kita tuh mukul paku gitu ya, paku gitu. Kemudian itu si paku kita lepaskan lagi. Kita cabut itu paku. Ketika si paku itu kita cabut, itu ada bekasnya enggak? Ada kan? Bekasnya apa? Bolong kan? Ya ibarat seperti itu. Ya tetap ada bekasnya, akan terlihat itu bekasnya. Kita pernah melakukan dosa, ya kita dicabut itu pakunya, kita bertobat, ya ada bekasnya. Tetapi kalau misalkan itu suatu benda yang tidak dipaku sama sekali kan gak ada bekasnya sama sekali. Jadi ya kalau kita sudah tahu ilmunya ya lebih baik kita menghindari dosa daripada kita melakukan dosa meskipun kita bertaubat. Nah, itu yang dimaksudkan oleh ulama yang dikatakan tasbih ya gak bisa disamakan. Baik kakak, boleh ya Teteh sambil memperkenalkan produksi kopi dari Al Asran. Ini produksi Teteh sendiri, alhamdulillah. Di sini ada jimat lanang untuk membantu, insya Allah ya, untuk membantu memperbaiki kualitas air, barangkali encer atau ingin ditingkatkan kesuburan. Jadi ini sangat cocok banget, yang sangat mengharapkan ingin dapat kemomongan. Nah, kalau ini lanang jagat sama lanang godek yang sangat cocok banget untuk membantu mengatasi permasalahan seperti durasinya pendek, kurang stamina, kurang bergairah, atau kerasnya yang tidak terlalu optimal. Karena memang kedua
kopi ini fungsi utamanya untuk membantu memperbaiki sistem saraf dan juga untuk membantu memperlancar pengaliran darah dalam tubuh kita. Tetapi bagi orang yang membutuhkan pemulihan, ini kerjanya tidak bisa instan karena kopinya tanpa bahan kimia obati dan juga tanpa bahan pengawet. Jadi harus sabar ya. Kenapa Teteh tidak berani memasukkan? Biar tidak ada resiko efek samping bagi orang yang meminumnya meskipun dengan jangka panjang. Nah, kalau misal kakak yang hanya sebatas ingin mempertahankan stamina kita, pengen tubuhnya setiap hari itu selalu fresh, selalu seger kayak Teteh, sepede amat. Nanti kakak bisa membiasakan mengkonsumsi Mangraga ini setiap harinya. Ada 2 varian rasa, ada yang blend dan juga ada yang arabikanya. Bagi yang pengen pemanisnya, jangan lupa pemanis kopi ini harus menggunakan gula aren karena Teteh tidak disarankan banget menggunakan gula pasir. Bisa ditemukan di toko TikTok, Shopee, Lazada ataupun Tokopedia. Nama toko Teteh semuanya Al Asran, atau bisa menghubungi Wawa admin Teteh. Jadi apa yang ditekankan oleh ulama, kalau kita tidak ingin mendapatkan aridil akbar ini, ya udah mulai dari sekarang kita belajar untuk menutupi keaiban-keaiban orang lain. Ya. Coba ini kita bisa menjadi bahan tafakur juga. Malaikat kiroman katibin, mungkin kita udah sering mendengar siapa malaikat kiroman katibin. Itu tugasnya malaikat katibin itu kan mencatat amal baik dan yang mencatat amal buruk. Itu malaikat kiroman katibin yang mencatat amal baik ketika bertemu kepada Allah, itu Allah belum bertanya kepada malaikat yang mencatat amal baik. Tetapi itu malaikat yang mencatat amal baik sebelum ditanya itu udah bahagia banget. Ya Allah, tahu tidak ini si A itu rajin banget sholatnya, rajin ngajinya, rajin sedekahnya. Dia dengan senang hati itu malaikat yang mencatat amal baik menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Padahal Allah belum nanya. Tetapi ketika Allah mau bertanya kepada malaikat yang menuliskan keburukan kita, yang mencatat amal buruk, apa kesalahan-kesalahan ini orang? Itu udah tugasnya kan, malaikat katibin kan ini tugasnya. Tapi itu malaikat katibin yang menulis amal buruk tuh diam, gak mau menjawab, malu. Bahkan sampai Allah tuh 3 kali bertanya. Padahal bukan malaikat yang melakukan dosanya kita, tetapi malaikat ikut malu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah sampai bertanya 3 kali, itu malaikat yang mencatat amal buruk tuh nggak mau menjawab saking malunya. Malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, ya udahlah ya Allah. Allah kan lebih tahu akan keburukan-keburukan yang telah ia lakukan. Allah itu lebih tahu akan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nggak berani, malaikat tuh malu. Tidak berani itu malaikat sampai menceritakan keburukan kita. Padahal itu udah tugasnya. Makanya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, sehingga mendapat landian depan menjadi kiroman. Kan itu tugasnya katibin, mencatat. Katibin itu kan mencatat. Tetapi ditambahi di dalam kitab Daqaiqul Akhbar menjadi kiroman katibin yang dimuliakan. Karena apa? Yaitu karena malaikat yang mencatat amal buruk tak berani membeberkan keburukan kita saking malunya. Tetapi kita sendiri tidak ada diberi tugas oleh Allah membukakan keaiban orang, tetapi kita sering sekali dengan seenaknya memberanikan diri, bahkan menggembor-gemborkan keaiban orang. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Ya. Wal muradu bid dunya, apa yang dimaksud dengan dunia? Mazada 'alal hajati syar'iyyati, sesuatu yang melebihi akan kebutuhan syariat. Jadi yang dimaksud dengan dunia itu adalah sesuatu yang berlebih, yang berhubungan dengan syariat. Jadi kan pangabutuh itu kan ada 3 ya, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah. Yang sifatnya wajib ya yang berhubungan dengan kayak makan itu kan wajib ya, menutupi aurat ya, kayak sandang pangan papan lah itu kan wajib. Kalau yang sunnah ya misalkan yang berhubungan dengan sunnah gitu ya Allah, ini misalkan kita ngaji ilmu tajwid itu hukumnya sunnah. Misalkan aku ingin paham ilmu tajwid, aku perlu beli bukunya, aku perlu beli kitabnya gitu ya, itu kan hukumnya sunnah. Ada juga yang bersifatnya mubah, ya mubah itu ya diperbolehkan lah, ya misalkan kita menikmati hidup itu mubah,
Kita jalan-jalan gitu ya, refreshing itu mubah kan sifatnya. Tapi kalau kita niatnya tafakur, itu bisa jadi ladang amal ibadah. Kita niatnya ingin membahagiakan keluarga, ya bisa aja niatnya itu jadi ibadah. Ya, atau misalkan aja ini boleh gak teh kalau misalkan kita membeli TV atau kita membeli apa lah gitu ya, suatu benda gitu ya. Yaitu kembali lagi kepada niat kita sebetulnya ya. Karena kalau hal-hal yang bersifat sosial itu sebetulnya susah dihukumi ya. Ya, hal-hal yang bersifat sosial itu memang agak susah dihukumi karena itu tergantung akan seseorangnya tersebut. Misalkan contoh teteh beli HP iPhone gitu ya. Kenapa teteh itu beli HP iPhone gitu? Ya karena teteh perlu membeli HP iPhone karena teteh suka ngonten di YouTube, dakwah juga, teteh suka berjualan di TikTok juga, ya kualitas yang paling baik misalkan iPhone gitu. Maka kan butuh teteh beli iPhone ini ya untuk tujuannya baik gitu. Ya jadi tidak semata-mata ini harta nanti sifatnya buruk, enggak gitu. Tergantung tujuan niat kita gitu. Tapi kalau misalkan kenapa kamu beli iPhone, ya biar orang lain tahu aja kalau aku pakai handphone yang ada logo Apple. Itu beda lagi kan ceritanya. Jadi yang namanya sifat sosial itu ya kita tidak bisa menghukuminya sama. Setiap orang itu tergantung kembali kepada niat kita masing-masing lah gitu. Jadi ini suatu benda kalau kita niatnya baik itu bisa jadi ladang akhirat. Tetapi ini misalkan ini kitab, ini ilmu, tapi kalau kita niatnya ini ngaji kitab adalah semata-mata niatnya dunia, meskipun ini kitab ilmu akhirat, ya ujung-ujungnya jadi dunia juga. Jadi kembali lagi kepada niat kita. Wa kana Abul Hasan Ali bin Al-Muzain rahimahullahu taala yaqulu, berkata ini Abul Hasan, lau zakaitum rajulan hatta ja'altumuhu siddiqan la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi wa huwa yusakinu dunya biqalbih. Jadi maksudnya ini Abul Hasan, kalau misalkan kita memuliakan seseorang sehingga kita bilang oh ini orang ini jujur gitu ya, maka Allah itu tidak akan peduli sama sekali terhadap ini orang kalau misalkan di dalam hatinya itu penuh dengan dunia. Misalkan ini ada sosok seorang kiai jamaahnya ribuan, misalkan jamaahnya ribuan. Ini yang ribuan ini membaguskan pada kiai tersebut. Wah ini kiai solih, ini kayaknya udah ke tingkat, wah udah memuja papah lah kita gitu ya, udah mendewakan sama kiai ini. Tetapi kita tidak tahu misalkan ini sosok seorang kiai itu hatinya niatnya semata-mata dunia, ingin diagung-agungkan orang. Semata-mata niatnya dunia. Kata Allah, aku tidak akan memperdulikan akan sosok kiai ini meskipun jamaahnya ribuan, meskipun membaguskan akan kiai ini. Ya karena kata Allah, aku lebih tahu itu hatinya busuk kiai tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah ya. Maka ini teteh ingat gitu ya, ada satu santri, dia itu pengen baca aurat dan khasiat aurat itu bertujuan, khasiat auratnya itu adalah agar banyak jamaah. Datanglah santri tersebut pada gurunya, ajengan gitu ya, Pak Kiai, aku tuh mau baca aurat gitu. Kata gurunya, kata kiainya, ya bagus, aurat itu ya bagus, yang namanya aurat wirid itu bagus. Cuman apa yang disampaikan oleh guru tersebut nggak banyak ngomong sama santri tersebut, cuman bilang begini aja. Tapi setelah kamu beraurat, apakah hati kamu siap? Masya Allah, ini bahan tafakur ya untuk kita. Jadi kalau misalkan kita niat baca sholawat karena ingin kaya, kita melakukan sholat sunat duha karena ingin banyak rizki, mulai sekarang berbenah hati kita ya. Kita baca sholawat harusnya semata-mata ibadah, kita sholat harusnya semata-mata ibadah, ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena ingin mendapatkan semata-mata dunia. Ya jadi faqila lahu fa idza sakinuha li ajli ikhwanihi wa iyalihi, maka diucapkan, nah bagaimana kalau misalkan kita butuh harta untuk saudara kita, wa iyalihi untuk anak istri kita, minal balazimi liyunfiqha alaihim, ya semuanya itu mesti kita nafkahi. Faqala da'una, kata Allah, tinggalkan min hadhihi
min hadhil zalaqati, dari kesalahan-kesalahan ini. Maksudnya banyak orang yang awalnya itu bertujuan untuk harta itu hanya sebatas untuk nyumponan karena syariat gitu ya. Tetapi ujung-ujungnya kita itu berlebihan gitu. Wallahi mahalaka, tidaklah hancur, man halaka, orang-orang yang hancur, min ahli tariki, dari ahli jalan, illa min halawatil ghina fi nufusihim, kecuali di dalam hatinya itu udah merasa akan kemanisannya dunia. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa inni la a'rifu, sesungguhnya Allah itu pasti tahu. Mayyadkhulu alaihi aradad dunya, Allah itu pasti tahu siapa aja orang yang masuk kepada dunia. Fayuqsimuhu, maka dia itu membagi ala hukukillahi ta'ala, akan haknya Allah. Fayasiru dzalika, maka jadi itu dunia ma'abara'ati sahatihi, serta lepas jalannya orang-orang, hijaban, menjadi hijab, qati'an lahu anillahi ta'ala, memutuskan orang tersebut dari Allah. Ini udah pembahasan ini terakhir. Jadi cobaannya banyak harta, ya akhirnya kita menikmati akan harta tersebut. Ya karena kita menikmati harta tersebut, ya akhirnya kita itu terlena. Dan akhirnya kita lupa kepada mati, maksudnya kita lupa kepada akhirat. Dan banyak sekali, kata Allah, orang itu berdalih dengan alasan, aku cari dunia dulu untuk akhiratku. Jadi dengan alasan, ya aku cari dulu dunia ini untuk akhirat. Ya kenapa gitu harus cari dunia dulu untuk akhirat? Kenapa tidak kita taat dulu, harus menunggu harta, kenapa gitu? Ya kenapa kita tidak punya harta pun ya taat saja gitu dari sekarang gitu, jangan jadi alasan gitu. Jadi kalau kita itu pengen ibadah, kalau kita pengen taat, ya meskipun saat ini harta kita sedikit, harta kita finansial kita cuma segini, ya kalau taat ya taat aja gitu. Kenapa harus menunggu dulu sampai punya harta banyak seperti itu? Nah, itulah yang disampaikan oleh ulama. Masya Allah, tabarakallah. Sebetulnya ini ngaji kitab Minhus Saniyah, ini adalah khusus ini ngaji untuk teteh sendiri, karena begini ya. Karena sebelum kita itu terjun akan satu ilmu, kita itu harus tahu dulu akan 10 mabade. Di antaranya 10 mabade tersebut kita harus tahu dulu akan maudhu'nya. Artinya maudhu' itu apa ya? Tempatnya lah. Misalkan contohnya kita ngaji tajwid, apa tempatnya maudhu'nya, tempatnya tajwid, ya kita diterapkan kepada Al-Quran. Kenapa kita ngaji nahwu shorof, apa maudhu'nya? Ya maudhu'nya itu adalah kalam Arabiyah. Tetapi kalau ditanya ngaji ilmu tasawuf, apa itu maudhu'nya? Maka maudhu'nya itu adalah hati. Ya makanya ngaji tasawuf itu sebetulnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena apa? Ya karena kan kita tidak tahu akan perasaan hati orang lain. Jadi enggak ada kalau misalkan kita ngaji tasawuf nyindir orang, enggak ada itu. Yang ada adalah nyindir kita sendiri. Karena kalau ngaji tasawuf itu adalah bahan tafakur, bahan kajian hati. Karena apa tadi? Maudhu'nya tasawuf itu adalah hati, dan kita tidak mengetahui akan hati orang lain. Makanya tadi teteh bilang kalau yang bersifat hal-hal sosial kita akan susah menghukuminya karena tergantung orang-orangnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.